salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Jawa Barat. Apakah kalian bisa menebaknya? Ya, kita berbicara tentang Kerajaan Pajajaran. Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang kerajaan legendaris yang pernah menjadi pusat kekuatan di tanah Pasundan. Kerajaan Pajajaran, yang juga dikenal dengan nama Kerajaan Sunda, berdiri megah di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Jawa Barat. Kerajaan ini tidak hanya dikenal karena kekuatannya, tetapi juga karena budaya dan tradisinya yang kaya. Dalam video ini, kita akan menjelajahi sejarah berdirinya Kerajaan Pajajaran, mengenal para raja yang memerintah, dan melihat bagaimana kerajaan ini mempengaruhi budaya dan politik di Jawa Barat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya tentang sejarah Nusantara. Komentar di bawah tentang apa yang paling kalian ingin ketahui atau yang ingin Anda tambahkan tentang Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran, yang juga dikenal sebagai Kerajaan Sunda, merupakan salah satu kerajaan Hindu yang berlokasi di Parahyangan, Sunda. Nama Pakuan, yang berasal dari kata Pakuwan, mengartikan sebuah kota. Pada masa itu, masyarakat Asia Tenggara sering menyebut sebuah kerajaan berdasarkan nama ibu kotanya. Menurut berbagai catatan sejarah, Kerajaan Pajajaran didirikan pada tahun 923 Masehi oleh Sri Jayabhupati. Hal ini tercatat dalam Prasasti Sanghyang Tapak yang berlokasi di Kampung Pangcalikan dan Bantar Muncang di tepi Sungai Citatih, Cibadak, Sukabumi. Secara geografis, Kerajaan Pajajaran terletak di Parahyangan, Sunda, dengan Pakuan sebagai ibu kotanya. Catatan Tom Perez dalam The Suma Oriental menyebutkan bahwa ibu kota Kerajaan Sunda ini dikenal dengan sebutan Dayo atau Dayeuh. Dari Kalapa, sekarang Jakarta, perjalanan ke Dayeuh membutuhkan waktu 2 hari. Sebelum berdirinya Kerajaan Pajajaran, beberapa kerajaan lain sudah ada terlebih dahulu, yaitu Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Kawali. Kerajaan Pajajaran sebenarnya merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Pada akhir tahun 1400-an, Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Pemberontakan dan perebutan kekuasaan di antara saudara kerap terjadi. Setelah jatuhnya Prabu Kertabumi, banyak kerabat Kerajaan Majapahit yang mengungsi ke ibu kota Kerajaan Galuh di Kawali, Kuningan, Jawa Barat. Salah satu pengungsi tersebut adalah Raden Baribin, saudara Prabu Kertabumi. Ia diterima dengan tangan terbuka oleh Raja Dewa Niskala dan menikah dengan Ratna Ayu Kirana, salah satu putri Raja Dewa Niskala. Raja Dewa Niskala juga menikah dengan salah seorang dari keluarga pengungsi rombongan Raden Baribin tersebut. Hal ini memicu kemarahan Raja Susuk Tunggal dari Kerajaan Sunda karena dianggap melanggar aturan yang telah ditetapkan sejak peristiwa Bubat. Aturan tersebut melarang orang Sunda Galuh menikah dengan keturunan Majapahit. Ketegangan hampir saja berujung pada peperangan antara kedua raja yang sebenarnya adalah besan. Kedua raja ini menjadi besan karena Jayadewata putra Raja Dewa Niskala adalah menantu Raja Susuk Tunggal. Namun, peperangan dapat dihindari berkat campur tangan Dewan Penasehat yang berhasil mendamaikan kedua raja dengan keputusan bahwa mereka harus turun tahta dan menyerahkan kekuasaan kepada putra mahkota yang sudah dipilih. Dewa Niskala memilih Jayadewata, anaknya, untuk melanjutkan kekuasaan. Sementara itu, Prabu Susuk Tunggal juga memilih orang yang sama, sehingga Jayadewata akhirnya mempersatukan kedua kerajaan tersebut. Jayadewata kemudian diberi gelar Sri Baduga Maharaja dan mulai memerintah Pajajaran pada tahun 1482. Masyarakat Kerajaan Pajajaran hidup dengan bercocok tanam, khususnya menggarap ladang yang menghasilkan beras, buah-buahan, sayuran, serta lada. Selain itu, mereka juga mengembangkan bidang pelayaran dan perdagangan. Kerajaan Pajajaran memiliki 6 pelabuhan penting, yaitu Sunda Kelapa, Pontang Tamgara Banten, Cigede, dan Cimanuk. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Pajajaran sangat beragam. Terdapat kelompok seniman seperti penari, pemain gamelan, dan badut, serta golongan petani dan pedagang. Namun, ada juga golongan masyarakat yang dianggap negatif, seperti tukang rampas, copet, perampok, dan maling. Budaya di Kerajaan Pajajaran sangat dipengaruhi oleh agama Hindu. Beberapa peninggalan penting dari masa ini mencakup prasasti, berbagai jenis batik, serta kitab-kitab seperti Kitab Cerita Parahyangan dan Kitab Sanghyang Siskanda. Peninggalan-peninggalan ini tidak hanya mencerminkan kehidupan religius, tetapi juga keanekaragaman budaya dan seni yang berkembang di kerajaan tersebut.
Pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, yang juga dikenal sebagai Prabu Siliwangi, kerajaan Pajajaran mencapai puncak kejayaannya. Sosok Sri Baduga menjadi simbol kebanggaan masyarakat Jawa Barat, dianggap sebagai raja yang abadi dalam hati dan pikiran mereka. Ini karena berbagai prestasi dan pembangunan besar yang dilakukannya selama masa pemerintahannya. Salah satu karya besar Sri Baduga Maharaja adalah pembangunan Talaga Maharena Wijaya, sebuah danau besar yang menunjukkan kemampuan dan kebijaksanaannya dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, ia juga membangun infrastruktur penting, seperti jalan yang menghubungkan ibu kota Pakuan dengan Wanagiri, serta memperkuat pertahanan ibu kota dengan membangun benteng-benteng kokoh. Sri Baduga Maharaja juga memberikan perhatian besar pada kehidupan spiritual rakyatnya. Ia mendirikan desa perdikan, yang merupakan wilayah bebas pajak untuk para pendeta dan pengikut mereka. Ini bertujuan untuk mendukung kegiatan keagamaan dan memberikan panduan hidup yang baik bagi masyarakat. Pembangunan lain yang dilakukan oleh Sri Baduga termasuk mendirikan Kabini Hajian atau Kaputren sebagai tempat tinggal para putri serta kesatriaan atau asrama bagi para prajurit. Ia juga meningkatkan kekuatan militer, mengatur pemungutan upeti dari raja-raja bawahan, dan menyusun undang-undang kerajaan yang adil dan teratur. Peninggalan masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja dapat ditemukan dalam prasasti-prasasti seperti Kabantenan dan Batu Tulis. Prasasti ini mencatat berbagai pembangunan dan kebijakan penting yang dilakukan selama masa pemerintahannya. Misalnya, prasasti tersebut mencatat perintahnya untuk membuat Talaga Maharena Wijaya, memperkuat ibu kota, membangun pagelaran, Kabini Hajian, kesatriaan, dan pamington, serta memperkuat angkatan perang dan mengatur upeti dari para raja bawahan. Prasasti-prasasti ini, bersama dengan cerita pantun dan kisah-kisah babad, memberikan gambaran yang jelas tentang kebesaran dan kebijakan Sri Baduga Maharaja yang masih dihormati dan dikenang hingga kini. Sri Baduga Maharaja bukan hanya seorang pemimpin besar, tetapi juga seorang inovator yang visioner. Peninggalannya yang luar biasa membuktikan kebijaksanaan dan kecakapannya dalam memimpin kerajaan Pajajaran menuju masa kejayaan.